Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan hari ini tanggal 10 Maret 2023 ya guys, malam hari. Dan gua akan membahas MTEL guys, karena memang laporan keuangan kuartal 4 2022-nya sudah keluar. Dan sebelumnya gue mohon maaf ya guys ya, pada video kali ini agak berbeda, ya mungkin agak gelap, kemudian ya kurang eye-catching lah ya, kurang enak dipandang gitu. Tapi ya sudah, gue tetap akan buat video mengenai MTEL guys. Jadi MTEL ini kalau misalkan lu lihat di laporan keuangannya guys ya, di tahun 2020 itu ekuitasnya cuma 8 triliun. Kemudian dia kan IPO tuh guys, ekuitasnya meningkat sangat drastis menjadi 33 triliun ya. Dan ya kita semua tahu lah, dana yang didapatkan oleh MTEL itu sedemikian besarnya. Dan kalau misalkan lu lihat di laporan keuangan kuartal 4-nya, dia masih dalam proses membeli menara, akuisisi menara Indosat salah satunya. Jadi dia mendapatkan dana besar dan harapannya MTEL ini bisa benar-benar menggunakan dana IPO-nya untuk meningkatkan profitnya atau meningkatkan laba bersihnya itu sendiri. Kemudian untuk MTEL ini kan merupakan bagian dari PT Telkom ya guys ya. Dan MTEL ini dia ada Tebik, ada TOWR. Karena memang Tebik saingannya ya guys. Karena memang Tebik dan TOWR laporan keuangan kuartal 4-nya belum keluar. Jadi kalau dibandingkan dengan Tebik, TOWR, dan MTEL, terus terang gue lebih suka TOWR. Walaupun valuasinya lebih mahal, tapi secara per lebih murah. Kalau Tebik, ya gue terus terang nggak terlalu melihat. Jadi gue pilihannya hanya tinggal MTEL sama si TOWR itu saja. Nah, sama, laba bersihnya juga meningkat drastis guys. Yang tadinya 600 miliar ya, tapi menjadi 1,3 triliun dan saat ini sudah 1,7 triliun. Jadi dalam beberapa tahun ke belakang itu ada perkembangan. Hanya saja begini guys, yang perlu dilihat. MTEL ini kan dia banyak mengakuisisi, kemudian dia punya dana besar, kemudian dia membeli aset, membeli menara-menara, kemudian menyewakan kembali kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Salah satunya ya Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Axis dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lu kalau misalkan ke puncak ya, atau enggak ke wilayah-wilayah yang memang agak pelosok gitu ya, misalkan menggunakan sinyal Indosat kah, menggunakan sinyal Telkomsel atau Axis atau XL, dan lu tidak mendapatkan sinyal, maka hampir bisa dipastikan di daerah-daerah tersebut ya tidak ada menara. Seperti itu guys. Karena ya tidak ada jaringan ke sana. Dan gue di daerah puncak aja untuk mendapatkan sinyal Telkomsel kadang-kadang sulit ya. Indosat juga kadang-kadang sulit. Hampir semua telekomunikasi provider itu sulit mendapatkan jaringan di wilayah-wilayah yang terpencil. Dan Indonesia itu luas, itu baru di puncak. Indonesia nggak cuma puncak, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Papua dan sebagainya. Jadi memang kedepannya gue melihat bahwa bisnis dari MTEL itu sebenarnya prospek. Tapi guys, dibalik peningkatan laba bersihnya yang tadinya 600 miliar, kemudian jadi 1,3 triliun, jadi 1,7 triliun, begitupun asetnya juga yang tadinya 25 triliun, jadi sekarang di angka 56 triliunan guys. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah dana IPO-nya benar-benar sudah dimaksimalkan oleh manajemen MTEL dengan mengakuisisi, menambah aset yang produktif sehingga bisa menghasilkan laba yang besar juga di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, aset yang sudah dibeli nih guys, apakah benar-benar bisa menghasilkan laba bersih, dan laba bersihnya apakah bertumbuh atau tidak. Jadi jangan sampai begini guys, si MTEL dia akuisisi menara, beli menara, bangun menara, kemudian dia kan yang penghasilan terbesarnya salah satunya itu guys ya. Kemudian setelah dia memiliki banyak menara di Indonesia, memiliki banyak aset di Indonesia, tetapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan laba bersihnya guys. Jadi itu yang jangan sampai terjadi ketika lu memegang saham dari MTEL itu sendiri. Kalau dilihat dari valuasinya, sebenarnya dibanding dengan TOWR dan Tebik, ya secara PBV, MTEL ini termasuk yang murah. Tapi kalau dibandingkan PER yang tadi gue katakan, bahwa
MTEL ini masih di bawah TOWR, masih lebih baik TOWR. Secara rasio hutangnya atau DER-nya, MTEL ini masih lebih baik daripada TOWR. Walaupun TOWR kan dia masih punyanya grup Jarum ya guys ya, jadi ya tergolong aman lah kalau lu lihat dari rasio hutangnya. Nah, balik lagi ke MTEL. Yang pertama adalah apakah dia bisa memaksimalkan dana dari IPO yang lumayan besar itu, kalau gua nggak salah di atas 20 triliunan. Yang kedua, apakah aset-aset yang sudah dibeli, aset-aset yang sudah dimiliki oleh MTEL bisa menghasilkan laba bersih yang bertumbuh di tahun-tahun setelahnya. Maka, yang perlu diperhatikan adalah menurut gua guys, apa? ROA-nya, Return on Asset. Jadi, return on assetnya ini atau ROA-nya menurut gue adalah hal yang perlu kita cek, hal yang perlu kita pelototin ketika kita menjadi holder dari MTEL itu sendiri. Return on assetnya itu sendiri yang tadinya di tahun 2021 masih sekitar 2%, kemudian di tahun 2022 masih sekitar 2% juga. Kalau lu lihat di terakhir, sekarang ROA-nya itu sudah 3%. Itu adalah hal yang paling gampang, yang paling dasar untuk melihat apakah si MTEL ini benar-benar bisa memaksimalkan laba bersihnya berbanding dengan asetnya yang bertumbuh itu guys. Dan kalau misalkan lu perhatikan laporan keuangannya, dia walaupun hutang jangka pendeknya ada sekitar 3,5 triliun ya, tapi dia kas yang dipegang juga masih besar. Jadi sebenarnya dari rasio hutang itu masih aman. Tinggal si MTEL-nya ini aja bisa tidak dia memanfaatkan, mencetak laba bersih yang terus bertumbuh, karena dia juga diberikan dana IPO yang cukup besar sehingga bisa melakukan langkah-langkah untuk memperbanyak aset-aset produktifnya. Jangan sampai nanti dia menaranya sudah banyak, tapi nggak ada yang menyewa, tapi nggak ada tenannya, nggak ada penyewanya, sehingga menara doang tapi tidak menghasilkan laba bersih. Maka itu yang tadi gue katakan, jangan sampai asetnya tidak meningkatkan laba bersih, dan yang perlu dicek adalah salah satunya ROA-nya. Seperti itu. Kalau dari ROE-nya memang MTEL ini masih tidak lebih baik daripada si TOWR sama Tebik gitu. Tapi kalau misalkan pertumbuhan ROA-nya itu terus berlanjut, kalau menurut gue guys, ini bisa dipertimbangkan, karena artinya ya dia cuma perlu waktu aja untuk terus-menerus menjadi perusahaan penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Paling itu aja guys kalau dari gua ya guys ya. Dan MTEL ini gua masih berharap dia prospek di kemudian hari, karena terus terang di antara ketiga itu ya yang antara MTEL atau TOWR kalau gua sih ya. Dan MTEL juga kalau semakin dia murah makin bagus dan makin layak untuk dikoleksi. Tinggal kita perhatikan yang tadi aja gue bilang ROA-nya. Itu kalau gue melihatnya gitu, dan itu menurut gue guys. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.